Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman ibn Auf punya kelebihan yang kelima, selain perannya dalam peperangan tadi. Beliau paling gemar bersedekah, dan ini yang paling menonjol, sedekah. Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaiki terus diri saya, dan saya ajak teman-teman untuk itu. Pangkal kaya itu adalah sedekah. Bukan pangkal kaya itu nabung. Ini perlu diperbaikin nih, gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya. Dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung, terus gini. Dan orang kalau sudah menabung, mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? Susah. Karena dia targetnya menabung. Dari 1 juta kapan 10 juta, 10 juta kapan 100 juta, kapan 1 miliar. 1 miliar manusia nggak bisa kenyang, nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. Nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil, begitu Allah kasih mobil, wah pengen berdua mobil, pengen ganti, oh sudah ketinggalan nih, sudah 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ya, manusia selalu tamak. Itu sudah sifat manusia, subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati, yang punya keimanan dalam hatinya. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita, dan sebelumnya waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, gitu kan. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung, luar biasa nih kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas, itu waktu mau dibagi sebagai warisan, karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket emas itu satu sama yang lain, itu harus dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas, dipotong emas seperti potong daging, gitu kan? Itu sampai tangannya luka orang-orang itu, saking banyaknya. Subhanallah. Kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sedekah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersedekah itu bukan insidental menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sedekah, tapi pada saat lihat, oh ada orang miskin, kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekalian. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sedekah. Ini ciri khasnya sahabat nih. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat memberikan sedekah di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sedekah dulu. Sampai seperti itu. Jadi sedekah itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah, dengan sedekah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non muslim sekarang ini nggak nyambung sudah. Susah sekali. Gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu. Kalau kita tidak, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadhu, merendah karena Allah, kecuali Allah akan muliakan dia. Gitu kan? Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sedekah itu membuka pintu rezeki. Rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, ya bena Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, amfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersedekah ini. Dan sedekah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada pamrih. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar, itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan? Artinya, korbankan sesuatu yang besar, akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya, kita kalau keluarin 1 juta nih, Allah nggak balas 1 juta, enggak. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita 100 juta, lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan, balasannya berlipat-lipat. Kita sudah tahu
balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa, masalah sholat, tidak. Masalah sedekah itu pasti dijanjikan bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan. Itu sudah jelas. Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah, itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar. Enggak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersedekah. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta, itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasanya. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu anhu pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersedekah dengan 2000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar masih baru memiliki harta 4000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4000 dinar. 1 dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kurskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. 1 dinarnya, gitu kan? Ini subhanallah kurang lebih nilainya itu 32 miliar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Gini ada deh contoh rasional, teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50.000 dua. Anggaplah uang 50.000 satu utuh, yang 50.000 kedua itu ada pecahan 10.000, 5.000, 1.000. Kemudian lewat celengan masjid, lewat fakir miskin, kira-kira yang mana antum keluarkan? Hah? Kira-kira bisa nggak, mampu nggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh, bukan pecahan, yang 50.000 utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan maka dia langsung, kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan 1 ekor unta, 3 ekor unta. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta itu dilengkapi dengan, kalau zaman dulu tuh memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya ya, kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli, biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini seringkali gitu kan, begitu dapat keuntungan dia tidak pikir menyimpannya, tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini, padat, macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan, Abdurrahman mengiklankan untuk kalian, silakan ambil semaunya. Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan, setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi, dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih, nggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, gitu kan?
Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Ini jalan, dan ini bukan satu dua kali ya. Ini terus menerus. Pokoknya setiap ada duit langsung pembagian cuma-cuma. Saya melihat ini ada di Saudi ya. Kalau di Indonesia saya belum lihat. Subhanallah, ada teman saya di Jeddah cerita. Kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah. Ada satu mobil tangki air, ternyata itu air zam-zam kayak kita biasa yang air dibeli 5.000 liter gitu kan. Ada mobil tangki dibeli. Nah ini orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal, semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tangki itu memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau diperhatikan pasti lihat. Mobil itu kalau setahu saya sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu dibayar oleh pemiliknya dari Jeddah ke Mekah khusus untuk mengambil air zam-zam. Kemudian ditaruh di pinggir jalan, itu siapa saja yang mau ambil air zam-zam silahkan. Tinggal bawa galonnya isi, ulang gratis. Jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat air zam-zam dekat haram, tapi dia boleh ambil di situ. Masyarakat banyak ambil. Subhanallah, waktu orang ini meninggal, pemiliknya ini, itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi sampai kering, tanah itu sampai pecah. Dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air, itu keras sekali tanahnya. Subhanallah, waktu digali kuburannya basah, lembab, gitu kan, ada air. Ini contoh, dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita, subhanallah. Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma. Di musim haji itu sudah biasa. Saya pernah waktu tahun 92, ya. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya di Madinah, saya sama sepupu saya, kebetulan ada sepupu saya dari Makassar, sama-sama saya kuliah di sana dulu, sekolah di sana. Waktu itu musim haji, saya bilang sama dia, ayo kita haji aja berdua. Kan dari Madinah dekat, naik bus, kemudian coba kita haji. Waktu itu saya bercanda sama dia, kita haji umum sajalah, ya. Kita melihat fenomenanya seperti apa. Tidak ada bus, nggak ada kemah, nggak ada bekal makanan. Waktu itu beasiswa masih belum keluar. Uang di kantong itu sekitar 200 real saya pegang. Bayar bus 80-an kalau nggak salah waktu itu. 60 real kita bayar bus. Sisanya ini untuk bekal nih. Maka yang saya lakukan, saya sama-sama masuk sampai ke Mina. Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Di dalam memang disiapin untuk berjalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji 6 hari teman-teman sekalian, dari Mina ke Muzdalifah, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari tasyrik. Saya tidak pernah ngeluarin 1 real pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah, di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer, gitu kan? Itu 1 kontainer isinya mungkin bisa jutaan dus susu, yang besar-besar kontainernya. Itu dibuka, mereka teriak, Sabilillah. Sabilillah di jalan Allah. Mau jemaah haji pada ngumpul, dikasih, lempar-lemparin sampai habis. Besok datang lagi kontainer baru. Begitu terus setiap hari. Kita kalau haus tinggal ketuk, buka, minta, dikasih. Makanan, orang yang bawa makanan dimasak sendiri di rumahnya, nasi dan banyak sekali. Subhanallah, orang kalau haji jalan itu di sana itu hiduplah gitu. Makan minum semuanya, dan itu sepanjang jalan di mana-mana ada yang bagi buah-buahan, ada yang bagi minuman, ada yang bagi macam-macam gitu kan. Dan ini perilaku yang luar biasa ini, yang mungkin memang masih belum ada di kita gitu ya. Subhanallah, untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali, padahal pahalanya besar gitu kan. Saya coba kemarin suruh pegawai saya, ayo Ramadan di depan restoran aja buka, kasih orang-orang yang lewat. Itu orang sempat heran, ada bagi air sama kurma saja, sama apa yang bisa dibagi. Ini cuma-cuma ya, nggak dibeli. Ya iya, cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu. Padahal sebenarnya ini perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya, gitu kan? Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas, 1 ekor unta itu bisa mengangkat beban sekitar minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri, jadi 120 kilo beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 400 kilo barang-barang kebutuhan ya, kemudian itu dibagi cuma-cuma, habis sudah. Jadi sedekah itu program hidup, luar biasa ya. Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat, ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang, dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya dipasang AC, dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu ini orang makan di sini nih.
gratis, tukang sapu jalan, apa segala datang, mampir. Itu luar biasa. Maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada, padahal ini perilaku yang baik sekali. Kemudian beliau seringkali begitu untung dagangan, gitu kan, langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdurrahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan 1 peti emas keuntungan, 1 peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersedekah, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, waktu istrinya tanya, kenapa kau kepikiran? Apa yang pikir apa Abdurrahman? Dia bilang, saya kepikiran nih, 1 peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Dia bilang, saya ingin sedekahkan. Ya. Perhatikan ini ummahat kita di sana di belakang, akhwat kita. Ini suaminya mau sedekah, keuntungan 1 peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank, gitu kan? Sudah antri panjang pun siap, yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan 1 peti emas, mau disedekahin semua. Ini sedekah. Program pertama sedekah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang sebentar, jatah saya mana? Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak. Sedekahkan. Ini riwayat sahih menyebutkan waktu disedekahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis. Besok datang 2 peti keuntungan. Enggak masuk di akal. Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double. Gimana tuh? Hitungan matematika nggak masuk, sudah, nggak bisa. Datang 2 peti dalam riwayat dikatakan, Abdurrahman sedekahkan. Hari ketiga datang 3 peti. Terus begitu. Terus makin banyak sedekahkan, makin banyak datang. Dalam Islam, sedekah sama dengan kaya. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sedekah itu makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin 1 juta datang 1 juta, enggak. Keluarin 1 juta datangnya 100 juta. Itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, materi seperti ini bukan, antum jangan datang di sini, ikhwah dan akhwat, ini datang cuma testimoni, mau tes saja. Majelis ilmu enak enggak ya? Rame-rame di Blok M dingin ada AC-nya, bukan itu. Ini bukan seremoni, bukan datang ngerame-ngeramein karena diajak teman. Oh sahib ana aja, bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran, pulang praktekin. Itu yang penting. Berubah menjadi orang lebih baik. Dan ini manfaatnya, itu akan kita lihat langsung respon. Dan ini akan menambah keimanan ikhwah sekalian dan akhwat. Ini fakta lapangannya, dalilnya ada. Contoh historinya, ini yang sedang kita bahas ada. Sedekah akan mendatangkan kekayaan. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini? Abdurrahman ibn Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40.000 dirham. Bagi-bagi cuma-cuma. Datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40.000 dirham itu sama dengan 2,2 M. Nah, dibagi-bagi. 2,2 M dibagi-bagi, coba bayangkan, gitu kan? Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana, tapi luar biasa. Dan dia Abdurrahman dari nol ya, dari tidak punya baju tadi, baju cuma di badan, gak punya istri, jual cangkul pinjam sama orang. Tapi Allah Azza wa Jalla buktikan apa yang dia janjikan benar. Abdurrahman begitu dapat sedekah dulu. Sampai saya bilang tadi konsep dasarnya lebih penting mereka sedekah daripada makan. Ini luar biasa ini. Ya. Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia milikin, begitu dapat keuntungan dari dagangannya, 40.000 dinar, kalau tadi 40.000 dirham. Ini 40.000 dinar, lebih banyak, itu kurang lebih 6,4 M. Dibagi-bagi, habis semua. Sedekah ini bukan tanggung-tanggung ini. Coba antum sini yang hadir, sudah pernah sedekah 10 juta nggak? Nggak usah bicara 1 M, gitu kan. 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang, pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang dengan keyakinan Allah akan balas. Ini yang kita titik beratkan, gitu kan? Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur, dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sedekah selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Ini ada bahasan sendiri nanti tabi'in tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaidah adalah ahli zuhud, orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya terkenal dari kisahnya dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf di antara ulama ya tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal?
Itu selisih panjang lebar, khilaf di antara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, gitu kan? Karena dia mendapatkan ya pahala dari sedekahnya. Gitu kan? Sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sedekah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan, sedekahnya, gitu kan? Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33, rutin baca itu. Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar, gitu kan? Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata orang-orang miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu, dia amalin juga, kan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah, kaya bukan menjadi pejabat negara, kaya dengan sedekah. Ini sedekah nih, keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya. Dan tidak ada hitungan matematikanya nih, kayanya datang. Biar tidak punya usaha, rajin sedekah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini, kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit, ini luar biasa. Kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Nah, iya. Nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sedekah dapat, gitu kan? Itu begitu. Kita kalau lagi makan, satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa. Siapa saja ditemui di jalan kasih, sedekahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih, itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha, kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan 2 rakaat sholat duha menggantikan sedekah 360 sendi. Berimbang nggak? 10 menit sholat, gitu kan? Atau 5 menit sholat dengan sedekah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja, coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih, berapa kira-kira? 1 juta? 2 juta, 10 juta satu sendi. Ini baru sendi kecil, bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap 1 juta satu sendi. Kita harus sedekah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis Muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju, bukan seperti itu balasannya, berlipat-lipat datang. Sedekah penyebab kaya, bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan.